Jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu semua baik-baik. Oke, semua sibuk dalam kasus Verdi Sambo. Ya, kita perhatikan Komnas HAM, LPSK, penyidik dari Polri, Kompolnas, dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul Kak Seto, ya, mengunjungi Verdi Sambo yang ada di Makobrimob. Ya, ternyata Kak Seto meminta izin untuk menemui anak-anak dari Verdi Sambo. Nah, saat itu ya saya rasa semua orang langsung ya googling ya keluarga Verdi Sambo, anaknya berapa dan lain sebagainya, termasuk Cak Ompong yang tadinya kita tidak terlalu memperhatikan anak-anak dari Verdi Sambo, tapi dengan munculnya Kak Seto di Makobrimob ya dengan tujuan ingin membantu anak-anaknya, di saat itu juga heboh warganet, ya kan. Sebetulnya baik, apa yang dilakukan oleh Kak Seto itu baik menurut Ompong, tapi timingnya tidak tepat. Ya, jadi semua mata tertuju pada kasus Verdi Sambo. Jadi bukan pada kasus anak-anaknya. Karena anak-anaknya Verdi Sambo tidak ada yang punya masalah. Ya. Nah, selain daripada itu, Kak Seto mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa Verdi Sambo sangat memprihatinkan. Ya kan? Kenapa kok Kak Seto tidak mengunjungi keluarga Brigadir J yang ada di Jambi? Iya kan? Nah, yang kedua, bahwa Kak Seto bersedia memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Nah, ini tentu juga kita bertanya-tanya. Anaknya Verdi Sambo ada yang sudah dewasa dan yang paling kecil umur 1,5 tahun. Agar apa? Agar terjauhkan dari perundungan atau bulian. Nah, lalu ada lagi, oh ini harus dilindungi dari bulian. Jadi kalau kita perhatikan, kasus ini adalah kasus yang terjadi pada Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Jadi bukan pada anaknya. Ya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ini adalah pencitraan dan memang serasa seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi seolah-olah Kak Seto ini tidak bertindak adil. Kenapa saya katakan tidak bertindak adil? Ya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di beberapa pondok pesantren yang dilakukan guru agama, sama sekali Kak Seto tidak bergeming, tak bersuara. Tapi dalam kasus Verdi Sambo, wah, bak pahlawan kesiangan. Jadi kalau menurut Cak Ompong, justru Kak Seto ini dengan dia melakukan kunjungan ke Makobrimob menemui Verdi Sambo, Kak Seto ini justru dia sebagai provokator ya dari perundungan itu sendiri. Ya, kenapa? Karena dari peristiwa Kak Seto mengunjungi Makobrimob, di saat itulah orang mulai mencari tahu berapa anaknya, siapa aja, ada di mana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Selama ini tidak ada. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya salah, timingnya yang salah. Mungkin niatnya baik.
tapi timingnya salah. Yang kedua juga, ya caranya seperti apa ya? Saya masih bertanya-tanya gitu. Caranya seperti apa agar anak-anak ini tidak terbulikan? Ya, katanya Kak Seto ingin memberikan ya motivasi dan lain sebagainya. Ya, kalau kita perhatikan anak Ferdy Sambo ada yang sudah dewasa, ada yang masih SMA. Ya, di SMA Taruna Nusantara Magelang. Ya, setahu saya, ya Cak Ompong ini punya pengalaman dengan SMA Taruna Nusantara karena anak saya dua merupakan alumni dari SMA Taruna Nusantara. Taruna Nusantara adalah salah satu sekolah unggulan yang di dalamnya itu sangat komplit sekali. Saya dulu pernah mempunyai masalah dengan anak saya mengalami kecelakaan dalam berolahraga. Kita orang tua belum bertindak. Nah, itu para pamong di sana. Pamong itu adalah sebutan guru di SMA Taruna Nusantara. Mereka sudah bertindak. Ya. Nah, selain daripada itu, mereka membesarkan hati daripada siswa-siswanya. Nah, lain daripada itu lagi, pantauan terhadap siswa di SMA Taruna Nusantara itu melekat. Jadi di sana ada istilah pamong, ada senior, ya. Mereka saling tolong-menolong. Tidak ada sedikit pun perbedaan, oh ini anak orang kaya, ini anak orang miskin, ini anak pejabat, dan lain sebagainya. Mereka semua sama, diperlakukan sama. Dan jiwa korsanya luar biasa. Jadi, kalau seperti apa yang ditakutkan oleh Kak Seto, itu tidak mendasar sekali. Ya. Jadi SMA Taruna Nusantara itu bagaimana mereka paham apa yang mereka lakukan terhadap siswanya tanpa Kak Seto. Nah, jadi ya benar kata orang-orang seperti pahlawan kesiangan. Ya mungkin bingung, semua sibuk, saya kok tidak sibuk. Nah, kalau menurut saya lebih bagus Kak Seto pergi kepada korban-korban kekerasan seksual yang dilakukan para guru agama di beberapa pondok pesantren. Nah, itu jauh lebih bagus daripada ya, kasus Ferdy Sambo ini diurusi. Biarlah kasus Ferdy Sambo selesai. Saya yakin ya kita atau teman-teman daripada anak Ferdy Sambo tidak ada yang membuli. Yakin saya, sangat yakin. Justru mereka membesarkan hati, ya. Karena apa? Karena mereka sendiri mungkin korban daripada perilaku orang tuanya. Justru malah kasihan, bukan marah membuli. Oke? Jadi demikian usul Cak Ompong kepada Kak Seto, berbuatlah ya kepada yang memang dalam tanda kutip memerlukan. Jadi jangan mentang-mentang Ferdy Sambo ini orang besar, orang yang punya uang, lalu didekati, ya enggak gitulah. Bertindak sama semua kepada semua orang, khususnya korban kekerasan seksual dan lain sebagainya. Oke, sampai kita ketemu lagi.